Selamat pagi Sergio dan teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester statistik pariwisata kami, yaitu mengenai pengaruh kepuasan pelanggan dan kualitas layanan terhadap keputusan menginap di Hotel Pullman Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abri Ferumbala dengan NIM 0154 123 0109. Dan nama saya Karen Zantian Jedija Putra dengan NIM 0154 1230079. Dan nama saya Julian Marcelo Jeremia dengan NIM 0154 123 0082. Berikut adalah daftar isi dari makalah kami. Next. Pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang yang menjelaskan mengenai statistik, yaitu merupakan ilmu yang berhubungan dengan data, mulai dari cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Dalam pariwisata, statistik ini sangat penting untuk menentukan strategi yang perlu dijalankan atau mengetahui hal yang perlu ditingkatkan. Terlebih lagi dalam persaingan industri perhotelan di Jakarta yang ketat, kualitas layanan hotel merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan tamu hotel karena dapat mempengaruhi keputusan untuk menginap tamu. Dengan begitu, statistik dapat digunakan oleh hotel untuk mengetahui penilaian tamu dan meningkatkan kualitas yang perlu ditingkatkan oleh hotel. Dalam penelitian ini, kami memilih salah satu hotel bintang 5 di Jakarta yang bernama Pullman sebagai lokasi penelitian. Kami memilih tempat ini karena terdapat beberapa ulasan di internet yang menyatakan ketidakpuasan terhadap pelayanan di hotel ini. Akan tetapi, walaupun demikian, masih ada tamu yang memilih untuk menginap di hotel ini. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui seberapa besar pengaruh keputusan pelanggan dan kualitas layanan terhadap keputusan menginap di Hotel Pullman Jakarta. Selanjutnya, ada pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah kepuasan pelanggan dan kualitas layanan mempengaruhi keputusan menginap di Hotel Pullman Jakarta? Lalu kedua, apakah terdapat hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dalam mempengaruhi keputusan menginap di Hotel Pullman Jakarta? Dan yang terakhir adalah apakah kepuasan pelanggan dan kualitas layanan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan? Next. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan yang dimiliki antara kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan keputusan menginap di Hotel Pullman Jakarta berdasarkan penilaian dari perspektif tamu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji data kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan keputusan menginap di Hotel Pullman Jakarta berdasarkan berbagai segmen pelanggan, seperti faktor demografis, yaitu usia, jenis kelamin, dan pendapatan per bulan. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi secara akademis dalam pengembangan ilmu manajemen perhotelan, dan juga bisa dijadikan referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan topik ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami aspek-aspek dari pelayanan hotel dan kepuasan pelanggan yang dapat mempengaruhi keputusan menginap di Hotel Pullman. Untuk metode penelitian yang kami pakai, kami menggunakan metode statistik untuk mencapai tujuan penelitian. Pertama, kami mengumpulkan data melalui kuesioner yang diisi oleh 150 responden. Pertanyaan yang ada di kuesioner terdiri dari pertanyaan data diri dan pertanyaan seputar kualitas layanan, kepuasan pelanggan,
dan faktor yang mempengaruhi keputusan menginap di Hotel Pullman Jakarta. Setelah mengumpulkan data, kami mengelola, menyajikan, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu membuat kesimpulan dari data-data tersebut. Next. Berikutnya adalah bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama adalah hubungan antar variabel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilo pada tahun 2018, kualitas layanan yang baik itu berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan keputusan menginap tamu di suatu hotel. Dan teori berikutnya adalah teori custom value theory. Teori ini dikembangkan oleh Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Teori ini menyatakan bahwa konsumen lebih tertarik untuk memilih produk yang memiliki nilai terbaik. Teori berikutnya yang kami pakai adalah pengaruh kepuasan pelanggan. Nah, dari teori tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi keputusan untuk menginap ulang di suatu hotel. Berikutnya adalah kualitas layanan. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dan Sukma pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Berikutnya, indikator kualitas pelayanan atau serve qual. Indikator-indikator untuk mengukur kualitas pelayanan menurut teori serve qual yang dikembangkan oleh para Suraman, Zetam, dan Berry meliputi 5 dimensi, yaitu keandalan atau reliability, daya tangkap, responsiveness, jaminan atau assurance, empati, dan bukti fisik atau tangible. Dan yang terakhir adalah indikator kepuasan pelanggan. Dalam mengukur kepuasan pelanggan, kita dapat menggunakan 3 indikator, yaitu harapan pelanggan, kualitas yang dirasakan, dan nilai yang dirasakan. Teori ini ditemukan oleh Fornell et al. Pada tahun 1996. Dilanjutkan dengan bab 3, yaitu hasil penelitian. Jadi di bab 3 ini ada terdiri dari tabulasi data yang berjumlah 150 responden. Dan data-data ini bersumber dari kuesioner kami. Tabulasi datanya dapat dilihat di makalah. Next. Selain itu, dalam bab 3 ini ada tabel frekuensi yang dipecah menjadi demografi dan kemudian dibagi menjadi 6, yaitu jenis kelamin, pekerjaan, domisili, usia, jenjang pendidikan terakhir, dan pendapatan per bulan. Kemudian sedikit penjelasan, di tabel ini terdapat kolom frekuensi. Maksud dari kolom frekuensi adalah jumlah kemunculan datanya, kemudian ada persentase, dan juga persentase kumulatif, yang yaitu persentase kumulatif itu penjumlahan persentase dari data yang diakumulasikan secara bertahap dari nilai terkecil hingga terbesar. Next. Oke, kemudian tabel frekuensi ini dipecah lagi menjadi frekuensi kumulatif setiap pertanyaan. Kami di sini mempunyai 13 pertanyaan, jadi tabel di makalah ini berjumlah 13 butir. Sedikit penjelasan. Jadi di dalam tabel ini memiliki frekuensi juga seperti tabel tadi. Kemudian ada K+, ya artinya nilai kumulatif dari frekuensi. K persen plus itu bentuk persentase dari nilai K+, dan Kmin itu artinya nilai descending atau yang menurun, dan K persen min adalah bentuk persentase dari Kmin tadi. Next. Selanjutnya di dalam bab 3 ini juga ada mean, median, dan modus. Di sini dapat dilihat mediannya konsisten di angka 5, sedangkan mean dan modusnya memiliki nilai yang berbeda-beda. Next. Oke,
Dan yang terakhir di dalam bab 3 ini adalah diagram-diagram hasil yang kami ambil dari statistik Google Form. Dan diagram ini mencakup data demografi seperti yang tadi dan juga data pertanyaan. Oke, next. Dari hasil penelitian kami ini mendapatkan bahwa hubungan antara variabel kualitas layanan, kepuasan, dan keputusan menginap memiliki sifat berbanding lurus. Contohnya, jika satu variabel meningkat secara positif, maka variabel lain akan meningkat secara positif juga. Bab 4, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama adalah bagian demografi responden. Jika berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah pria dengan persentase 58,7%. Hal ini dikarenakan peneliti yang menggunakan metode probability sampling, di mana metode ini memberikan peluang yang sama kepada setiap individu dalam tempat yang dipilih untuk menjadi sampel. Berikutnya berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh, mahasiswa merupakan pekerjaan dengan persentase terbesar, yaitu 48%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kami menyebarkan kuesioner ini ke media sosial. Ya, kebaikan pengikutnya adalah mahasiswa. Dan berdasarkan domisili, menurut data yang diperoleh, mayoritas responden yang mengisi kuesioner berasal dari daerah Jabodetabek, dengan persentase 75,3%. Hal ini dapat terjadi karena Hotel Pullman berlokasi di pusat kota Jakarta yang sangat mudah diakses oleh penduduk Jabodetabek. Dan untuk berdasarkan usia, menurut data yang diperoleh, mayoritas responden berusia 16-25 tahun, dengan persentase sebesar 62%. Baiknya responden yang berusia 16-25 tahun yang menginap di Pullman Jakarta, dikarenakan fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan sesuai dengan selera generasi muda, serta lokasinya yang berada di pusat Jakarta, sehingga mempermudah para generasi muda untuk berpergian ke pusat perbelanjaan dan tempat kuliner. Kerja berdasarkan jenjang pendidikan formal. Menurut data ini diperoleh, mayoritas responden memiliki jenjang akhir pendidikan SMA atau SMK, yaitu sebesar 47,3%. Hal ini bisa terjadi dikarenakan mayoritas yang mengisi kuesioner ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan D4 atau S1. Section berikutnya adalah berdasarkan pendapatan per bulan. Menurut data yang diperoleh, mayoritas responden memiliki pendapatan 2,5 sampai 5 juta per bulan, dengan sebanyak 40% responden memilih jawaban ini. Diikuti dengan pendapatan 5 sampai 8,5 juta per bulan, dengan persentase 25,3%. Responden yang memilih jawaban ini. Diikuti lagi oleh responden yang memiliki pendapatan per bulan 10 juta lebih, sebanyak 10,7% responden. Hal ini dapat disebabkan karena hotel dapat memiliki tamu yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda juga. Selain itu, kuesioner ini disebarkan di media sosial para peneliti, sehingga hasil data yang disesuaikan dengan pengikut dan teman para peneliti, yang rata-rata memiliki usia yang muda. Kepuasan pelanggan. Berdasarkan data penelitian yang terlampir, hasil rata-rata variabel kepuasan pelanggan mendapatkan nilai 4,87. Dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan Pullman Jakarta digolongkan baik. Indikator perbedaan yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam kuesioner memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Contohnya, pertanyaan mengenai kualitas layanan dan kebersihan kamar hotel yang memiliki nilai rata-rata yaitu 5,08 dengan skala penilaian 5 terbanyak, yaitu 115 responden. Dan berikutnya kualitas layanan. Berdasarkan data yang terlampir, variabel kualitas layanan mendapatkan hasil nilai rata-rata yaitu
5,08. Indikator yang mempengaruhi nilai rata-ratanya adalah keputusan menginap. Indikator yang mendominasi adalah kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan menginap Anda di Hotel Pullman Jakarta dengan nilai 4,70. Dengan skala penilaian 5 dari 116 responden, dapat dinyatakan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh hotel dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk menginap di Hotel Pullman Jakarta. Berikut adalah saran. Berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan, Hotel Pullman Jakarta memiliki pelayanan yang cukup bagus, akan tetapi masih ada ulasan di internet yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh hotel. Hal ini bisa dilihat dari rating Google Hotel yang berada di angka 4,7 dari 5, di mana angka tersebut sangat berpengaruh terhadap nama baik hotel bintang 5. Oleh sebab itu, disarankan untuk pihak manajemen hotel untuk melihat review-review yang tidak merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Hotel Pullman, dan bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas layanan Hotel Pullman. Dari segi lokasi, Hotel Pullman memiliki lokasi yang strategis, yaitu berada di pusat Jakarta, sehingga memudahkan akses bagi orang-orang yang berada di sekitar Jabodetabek untuk menginap di Hotel Pullman Jakarta, dan terletak dekat dengan pusat perbelanjaan, yaitu Plaza Indonesia dan Grand Indonesia. Dan Hotel Pullman Jakarta berdekatan dengan Monumen Nasional, Balai Kota Jakarta, dan Perpustakaan Nasional. Berikut ini adalah daftar pustaka. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan.